Halo guys, welcome back to my channel. Nama aku Asya Sandria dan terima kasih sudah klik video ini. Buat yang baru pertama kali datang ke channelku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaruku. Terus buat yang udah lama support, thank you banget. Jangan lupa buat screenshot video ini dan masukin ke Instagram kalian dan tag aku @asyasandria75. Oke teman-teman, kali ini aku akan menceritakan tentang cerita seorang remaja yang dia ini itu mengalami sebuah kejadian yang tragis akibat dia itu dibully oleh teman-temannya. Gimana ceritanya? Yuk kita langsung mulai. Anna Kriegel ini itu terlahir di Novkuznetsk, Rusia pada tanggal 18 Februari tahun 2004. Dia itu dari kecil sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya di sebuah panti asuhan. Namun untungnya 2 tahun kemudian dia itu diadopsi oleh sepasang suami istri yang bernama Patrick dan juga Geraldine Kriegel. Karena si Geraldine dan Patrick Kriegel ini tuh nggak bisa memiliki seorang anak, akhirnya pun mereka memutuskan untuk mengadopsi seorang anak. Nah, pas mereka itu pertama kali ngelihat Anna, mereka pun langsung jatuh cinta sama anak itu. Meskipun si Patrick dan Geraldine ini itu tidak tahu cukup banyak tentang negara asalnya si Anna, mereka ini tuh tetap berusaha untuk menghubungkan anak ini itu dengan negara asalnya. Salah satunya caranya itu adalah dengan menyimpan nama aslinya yaitu Anastasia. Anna Kriegel ini ya, itu merupakan seorang anak yang sangat bahagia. Terus dia itu juga anak yang baik. Tapi ternyata dia ini tuh memiliki beberapa masalah kesehatan. Dan salah satunya itu dia ini tuh sempat mendapatkan sebuah tumor di telinga kanannya yang membuatnya nyaris tuli teman-teman. Nah untungnya aja tumornya itu bisa diambil. Tetapi ya teman-teman, walaupun dia ini itu dicintai oleh keluarganya dengan sangat, dia ini tuh mengalami kesusahan saat mencari teman di sekolahnya. Kenapa? Soalnya pas dibawa ke Ireland, si Anna ini itu sudah balita, jadi dia ini tuh agak kesusahan untuk belajar bahasa Inggris. Jadi bayangin aja kalian ini tuh punya anak atau punya adik yang umurnya masih 3-4 tahun lah. Terus dia ini tuh udah kebiasa pakai bahasa Indonesia. Pas dibawa ke Jerman, disuruh sekolah di sana, ya kan susah gitu kan ya, pakai bahasa yang ada di situ. Meskipun mereka bisa kan tetap aja logatnya logat Indonesia. Nah, walaupun secara akademik si Anna ini tuh tidak terlalu peduli dengan pelajaran, tetapi dia ini itu ternyata suka banget dengan pelajaran olahraga teman-teman. Jadi si Anna ini tuh bahkan mengambil les pribadi untuk nari dan dia ini tuh sangat suka dengan olahraga berenang. Entah karena genetiknya atau dia ini suka berolahraga, si Anna ini pada usia yang ke-13 tahun, dia sudah tingginya itu 172 cm. Bayangin, aku sekarang aja bahkan belum sampai 160 cm. Nah terus gara-gara hal ini, dia ini itu jadi suka dibully sama teman-temannya di sekolah. Dia ini itu dibully oleh teman-temannya di sekolah karena tingginya dan juga masa lalunya teman-teman. Nah meskipun dibully, dia tetap berusaha untuk terlihat bahagia di depan keluarganya, apalagi sama adik sepupunya yang paling kecil karena dia itu deket banget sama dia. Jadi setiap hari si Anna ini tuh tetap bahagia, senang-senang, tetap main sama adiknya. Hal itu pun akhirnya membuat Anna Kriegel menjadi seorang anak yang polos dan lugu teman-teman. Soalnya kan teman-temannya kan cuman ya adik-adik dia doang kan. Adiknya tuh kan masih belum ngerti apa-apa, belum ngerti dunia. Bahkan mereka juga lebih muda dari si Anna. Ya pasti polos lah. Ketika Anna Kriegel sudah mulai memasuki masa-masa SMA, biasalah ya namanya anak-anak remaja kan pasti punya sosial media gitu kan ya. Nah pas dia main sosial media di sana, gak taunya si Anna Kriegel ini tuh malah dijadikan target bulian teman-teman. Nah terus anehnya lagi, dia ini tuh sempet bikin akun yang kayak apa ya namanya, kalau sekarang kita ngomongnya second act gitu loh, akun kedua. Dimana di akun kedua itu, dia itu menggunakan akun tersebut untuk menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Nah karena hal ini, kedua orang tuanya si Anna Kriegel pun menjadi khawatir akan kesehatannya. Sampai akhirnya mereka pun harus membawa si Anna Kriegel ke psikiater. Dan rupanya terapi itu akhirnya berhasil dan kesehatan mental si Anna ini tuh kembali menjadi lebih baik. Pada tanggal 14 Mei tahun 2018, si Anna Kriegel ini tuh pulang ke rumah untuk menyiapkan makan siangnya sebelum dia ini tuh pergi ke terapi sesinya yang biasanya itu adanya pas dia itu selesai sekolah. Nah pas dia itu udah selesai terapinya, dia kan nelfon mamanya gitu kan ya buat minta jemput. Ma tolong jemput dong, aku udah selesai nih terapinya. Nah tapi teleponnya ini tuh taunya nggak diangkat. Soalnya mamanya ini tuh lagi di rapat, lagi kerja. Karena tidak dijemput, akhirnya si Anna Kriegel ini tuh pulang sendirian. Nah terus pada jam kurang lebih jam 5 sore gitu lah ya, ayahnya si Anna Kriegel yang lagi berkebun di kebun belakang, di halaman belakang,
tiba-tiba dengar suara ketukan pintu di bagian depan. Ketika pintu itu dibuka oleh ayahnya, gak taunya ada seorang cowok yang berdiri di depan situ sedang mencari Ana. Ayahnya pun langsung memanggil Ana gitu kan ya. Ana, ini ada teman kamu nih nyariin kamu di bawah. Ananya kan bingung, perasaan dia gak punya teman di sekolah deh, terus yang nyariin dia siapa? Nah pas dia turun ke bawah, dia pun ngeliat cowok itu. Dia ini tuh mikir, oh aku tahu cowok ini, tapi aku gak pernah temenan sama dia. Nah walaupun begitu, si Anna Kriegel tetap berbicara sebentar dengan laki-laki itu, tetapi pembicaraan tersebut tidak bisa didengarkan oleh ayahnya Anna ini. Soalnya mereka ini tuh kayak ngomongnya rada jauh dari pintu depan gitu loh. Nah si Anna habis selesai ngomong sama laki-laki itu, tiba-tiba datang ke ayahnya, jalan ke ayahnya, terus bilang, ayah, aku mau pergi sebentar sama laki-laki ini gak apa-apa ya, nanti aku sebentar lagi pulang lagi kok. Dia ngomong kayak gitu sambil tersenyum lebar. Nah ayahnya pun ngizinin si Ananya pergi sama cowok itu. Namun ketika si Geraldine mamanya ini udah sampai ke rumah, Ananya ini tuh masih belum balik pulang. Terakhir kali si Geraldine ini tuh berbicara ke Anna Kriegel anaknya adalah saat tadi pagi, dimana dia ini tuh mencium Anna Kriegel karena dia ini tuh akan pergi ke sekolah. Si Geraldine pun akhirnya berusaha untuk menelpon Anna gitu kan ya. Coba telepon Anna tapi nggak diangkat. Coba kirim pesan ke Anna, nggak dibaca juga. Sampai akhirnya si Geraldine ini tuh memberikan pesan teguran kepada Anna untuk cepat pulang. Tapi tetap aja pesan itu nggak dibaca. Nah ini tuh seperti bukan karakter Anna teman-teman. Soalnya Anna ini tuh biasanya selalu membaca dan membalas telepon dari mamanya ataupun papanya. Dan si Anna tidak pernah pergi sendirian bersama cowok keluar. Akhirnya setelah Geraldine sama Patrick ini tuh makan malam, mereka pun memutuskan untuk pergi keluar dan mencari Anna. Nah tetapi karena mereka tidak menemukan Anna itu di mana, mereka pun memutuskan untuk kembali lagi pulang ke rumah dan berusaha untuk membongkar Facebook Anna untuk mengetahui identitas si laki-laki tadi yang membawa Anna ke taman. Nah setelah mereka menemukan identitas cowok tersebut, si Geraldine sama Patrick ini tuh tahu tentang laki-laki ini. Mereka itu kayak pernah lihat mukanya gitu loh. Tetapi mereka ini tuh nggak tahu namanya siapa, nomor teleponnya apa, cara hubunginya gimana, itu mereka nggak tahu. Mereka juga nggak tahu cara hubungin orang tuanya. Akhirnya pasangan suami istri itu memutuskan untuk memanggil polisi dari Irlandia. Nah setelah mereka memanggil polisi tersebut, hal pertama yang polisi itu lakukan adalah mencari anak lelaki yang tadi bawa Anna pergi. Terus dia tanyain, nak kamu tadi bawa Anna kemana aja? Nah terus si laki-laki itu bilang kalau dia itu cuma bawa Anna pergi ke taman. Polisi pun kemudian memutuskan untuk mencari Anna di daerah taman tersebut teman-teman. Namun ternyata tidak ada satupun bukti yang menunjukkan kalau Anna itu berada di situ. Esokan harinya, seluruh penduduk di daerah situ membantu orang tuanya Anna untuk mencari Anna. Mereka berusaha untuk mencari Anna di daerah perumahan tersebut. Siapa tahu anaknya tuh kayak ada lukanya di tubuhnya yang membuat dia itu nggak bisa pulang ke rumah sendirian. Tapi nggak ada satupun orang yang berhasil menemukan Anna. Polisi pun akhirnya memutuskan untuk pergi lagi ke rumah anak cowok itu untuk menanyai lebih lanjut tentang apa yang dia lakukan kepada Anna di malam hari. Nah pas ditanyain, kita anggap aja si anak ini tuh namanya Boy A ya. Si Boy A ini tuh bilang kalau dia itu ternyata nggak bawa Anna ke taman, tetapi membawa Anna ke rumah cowok yang selama ini dia suka. Namun cowok yang disukain sama Anna ini itu, kita anggap aja namanya Boy B, itu tidak memiliki perasaan yang sama seperti Anna yang memiliki kepada cowok itu. Jadi akhirnya cowok itu pun memutuskan untuk ingin memberitahu langsung kepada Anna. Menurut si Boy A, dia itu meninggalkan Anna di situ bersama Boy B dan langsung pulang ke rumahnya. Polisi pun kemudian meminta kedua lelaki itu untuk menelusuri kembali rute yang tadi malam mereka gunakan. Namun karena kedua omongan dari laki-laki itu selalu berbeda, akhirnya para polisi pun memutuskan untuk membawa kedua anak itu pergi ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Saat mereka berdua ini tuh ditanya, keduanya mengatakan kalau mereka ini tuh meninggalkan Anna di situ. Tetapi ya teman-teman, pas mereka ini tuh ditanyain di mana Anna sekarang, alibi mereka ini tuh benar-benar berbeda. Boy A mengatakan kalau pada saat dia ini tuh mau pulang ke rumah, dia ini tuh diserang oleh seseorang yang akhirnya membuat dia itu luka di bagian lengan, kaki, dan juga wajahnya teman-teman. Pada tanggal 17 Mei tahun 2018, mereka pun akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah pencarian besar-besaran di mana akhirnya
Si Ana ini tuh diketemukan di sebuah rumah pertanian yang sudah terlantar, yang jaraknya itu sekitar 1 kilometer dari St. Catherine Park, yang merupakan sebuah rumah pertanian yang bernama Glenwood House dan terletak di sebelah barat Lucan, teman-teman. Rumah pertanian tersebut sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan katanya tempat itu terkenal untuk para anak-anak remaja ini itu kumpul-kumpul. Nah terus, pada saat waktu itu, tim pencarian ini itu berusaha untuk berjalan sepelan mungkin dan seperlahan mungkin. Kenapa? Karena katanya atap dari bangunan tersebut itu sangat rapuh. Si Ana ini itu diketemukan di sebuah kamar yang tertutup dengan rapat dan hanya ada sedikit cahaya yang memasuki tempat tersebut. Dan katanya pada saat tim pencarian berusaha untuk mendekati ruangan itu, mereka pun langsung bisa mencium bau-bau aroma darah kering. Sampai akhirnya mereka menemukan Anna Kriegel terbaring di salah satu sudut di kamar itu. Ketika Anna itu diketemukan, dia ini tuh hanya mengenakan kaos kaki hitam dan tanpa busana. Dia ini tuh juga ditemukan banyak sekali luka-luka di sekujur tubuhnya. Di dekat itu, para polisi juga menemukan barang-barang Anna, seperti bajunya Anna, iPhone Anna, batu bata, dan juga sepotong kayu, di mana kedua barang ini itu dilekati oleh darah Anna dan juga rambutnya. Dan bahkan ada juga sebuah pita isolasi yang melekat di lehernya Anna. Dari sini, kita sudah bisa memastikan kalau Anna ini itu meninggal dunia akibat luka yang ada di kepalanya dan juga lehernya. Polisi pun akhirnya memutuskan untuk menutup semua akses jalan yang akan memasuki rumah pertanian ini untuk melakukan interogasi lebih lanjut. Dan juga berdasarkan bukti yang ada, polisi ini itu mengira kalau kemungkinan Anna ini itu setelah bertengkar dengan seseorang karena kuku palsu Anna ini itu berceceran di mana-mana. Bahkan juga ada beberapa luka memar di bagian lengan dan kakinya si Anna, teman-teman. Dan ternyata di pakaian Anna katanya diketemukan DNA kedua lelaki yang tadi mengajak Anna untuk ketemuan. Para polisi pun akhirnya memutuskan untuk menyelidiki rumah-rumah kedua lelaki ini. Dan bukti pertama yang diketemukan oleh para polisi ini itu adalah foto-foto mengerikan yang ada di handphonenya si Boy A. Bahkan para polisi juga menemukan kalau Boy A ini itu ternyata sempat googling di Google tentang cara membunuh orang dengan cara yang sadis dan meninggalkan mereka di sebuah tempat yang terpencil. Aku bayangin aja udah rasanya tuh merinding sekujur tubuh, teman-teman. Di rumah Boy A itu lagi, para polisi juga menemukan sebuah diary yang katanya para polisi ya, kalau mereka ini itu bisa membayangkan Boy A di kedepannya akan menjadi sebuah penjahat yang sangat berbahaya. Kok ada aja ya gitu loh, orang-orang yang dari awal, dari muda sudah pengen jadi penjahat. Ini nontonannya apa sih? Bacanya apa sih? Apa nggak pernah diajarin sama orang tua untuk berlaku baik? Buku diary tersebut berjudul Satan Pledge, atau yang berarti permintaan atau perjanjian dengan Satan. Dan dia ini tuh isi buku diary-nya penuh dengan gambar-gambar pentagram dan juga simbol-simbol yang penuh dengan ikatannya satanik. Boy A dan Boy B ini pun akhirnya dihukum oleh pengadilan karena telah menewaskan Anna, teman-teman. Nah terus si Boy A ini tuh mendapatkan lebih banyak hukumannya daripada Boy B karena dia telah menyelesaikan Anna sebelum dia itu membunuh Anna. Mereka berdua pun akhirnya mulai diadili pada tanggal 29 April tahun 2019, di mana mereka ini itu masih ditemani oleh kedua orang tuanya. Bahkan saat pengadilan itu terus berlangsung, Boy B ini itu selalu memegangi tangan orang tuanya. Jadi aku bener gak bisa bayangin ya, bahkan anak-anak yang gak berani gitu loh ngadepin pengadilan masih harus pegangin sama tangan orang tuanya, itu udah bisa, udah berani melakukan hal sekeji itu. Dari bukti-bukti yang ada, ternyata terlihat kalau Boy A ini itu sempat meng-SMS si Boy B tentang kejadian yang akan mereka lakukan. Boy A ini tuh tanya kepada Boy B, "Hey bro, apakah kamu pernah kayak ngerasa kalau kamu ini tuh pengen menghabisi seseorang?" Terus Boy B-nya bilang, "Enggak tuh, enggak pernah. Emangnya kenapa?" Terus si Boy A-nya bilang lagi, "Aku pengen nih, terus aku udah punya sasarannya." Nah, Boy B-nya kan langsung penasaran gitu kan ya. Dia pun nanya siapa sasarannya.
Dan Boy A pun menjawab kalau sasarannya itu adalah Ana. Mereka pun akhirnya diadili dan juga dihukum atas kejahatan mereka, teman-teman. Tetapi pengadilan ini tuh bingung, apakah mereka ini tuh hanya dipenjara atau direhabilitasi? Karena masalahnya mereka ini tuh masih terlalu muda. Namun pada akhirnya si Boy A ini tuh mendapatkan hukuman penjara seumur hidup dan nanti akan dipertimbangkan lagi untuk keringanan hukumannya pada tahun 2031 ke depan. Dia ini tuh dihukum 8 tahun lebih lama daripada si Boy B karena si Boy A ini tuh telah melakukan pelecehan seksual terhadap Ana. Boy B pun akhirnya diputuskan untuk dipenjara selama 15 tahun dan katanya hukumannya ini tuh akan ditinjau kembali nanti pada tahun 2027. Dan katanya mereka ini itu merupakan orang termuda yang pernah dipenjara di Irlandia, teman-teman. Setelah pemakamannya si Ana, si Geraldine dan Patrick ini itu mengatakan kepada media yang ada di depan kalau mereka ini itu menganggap kalau hukuman si Boy A dan Boy B ini itu terlalu ringan. Nah, menurut kalian gimana? Apakah hukumannya terlalu ringan atau bukan? Kalau menurutku ya, mau umur berapapun si pelakunya, ya mereka harus tetap dapat hukuman yang sepantasnya lah. Kalau mereka ini tuh misalnya ya, ada orang masih remaja gitu, ngelakuin sebuah kesalahan, terus mereka ini tuh dihukumnya cuma kayak, nggak apa-apa lah dia itu masih kecil, udah kasih 10 tahun aja. Oh nggak apa-apa dia masih remaja, 20 tahun aja. Kalau mereka sampai ngulangin kesalahan mereka gimana? Apa nggak tambah bermasalah lagi tuh anak? Oke guys, cerita hari ini sampai situ aja. Kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like. Terus jangan lupa juga di-share ke seluruh orang yang pernah kalian kenal. Mau itu dari mama, papa kalian sampai ke adik-adik kalian sampai ke cucu kalian juga nggak apa-apa kalau kalian udah punya ya. Terus jangan lupa juga buat klik tombol subscribe dari merah sampai abu-abu. Dan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaruku. Nah jangan lupa juga untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nanti bakal aku baca satu-satu. Oke teman-teman, see you on the next video. Goodbye.